Foundation, makanya tadi cocok juga sih paparannya ya, tanaman langka ini. Penelitian-penelitian yang mulai dasar ya. Dan kemudian dalam Undang-Undang Sisdiktek itu kan disebut audit dan clearing teknologi, dan itulah dasar pembentukan BPPT untuk melakukan audit dan clearing teknologi. Kemudian belum lagi pasal-pasal yang terkait dengan misalnya wajib serah, wajib simpan, dan kemudian kebijakan berlandasan ilmu pengetahuan dan termasuk etika wajib serah, wajib simpan. Ini lembaga siapa nih nanti yang punya mengkoordinasikan pelaksanaan bab 5 di dalam Undang-Undang Sisdiktek? Jadi tolonglah, mungkin nggak usah terburu-buru ya melebur LIPI dan BPPT ya, karena saya tuh paling sayang sekali dengan sejarah LIPI yang begitu panjang, menjadi LIPI menjadi kerdil. Sayang sekali Pak, apalagi Bapak ini adalah kepala LIPI. Tolonglah di pasal 48 itu dilaksanakan dengan peran BRIN itu adalah mengintegrasikan itu. Jadi mengintegrasikan itu bukan melebur satu kelembagaan, tapi dasarnya kita sampai panggil itu Menteri Menpan RB yang menyebutkan bahwa memang ada 24 triliun dana-dana ristek ada di Litbang kementerian yang memang tidak jelas. Dan kelihatan tidak jelas, misalnya untuk bikin kegiatan energi saja di BPPT cukup dengan hanya sekian miliar. Kalau di Litbangnya SDM bisa sampai 200 miliar hanya untuk 2-3 kegiatan. Dan itu sebenarnya lebih basic dibandingkan apa yang dilakukan oleh teman-teman BPPT. Kemudian ini PR Pak. Ya sudah, Perpres sudah ada, walaupun sebenarnya Perpres itu celah hukumnya banyak sekali. Cuman memang peneliti-peneliti perekayasa ini mungkin sabar-sabar semua. Ya, kegundahan. Saya kebetulan juga ketua pimpinan, saya sampaikan saya adalah anggota Dewan Pengarah ya, Kehormatan Ikatan Alumni Jerman, Ikatan Alumni Habibie. Keresahan-keresahan teman-teman itu luar biasa. Bagaimana kita mau mencapai ya daya saing bangsa kalau seperti ini? Periset-perisetnya sudah loyo duluan, rekayasanya sudah nggak punya motivasi karena ketidakjelasan. Kedua, saya juga ingin, jadi ini tolong Pak, ini diperhatikan dengan benar ya, bahwa PR-nya adalah bagaimana BRIN ini mampu mengkonsolidasikan anggaran perencanaan yang ada di litbang kementerian. Dan kelihatannya di 2022 itu belum dilakukan, nggak ada itu kegiatan seperti itu. Saya lihat di dalam pemaparannya Pak Kepala BRIN. Kemudian sesuai Perpres 33, transisi konsolidasi LPNK ke BRIN dikasih waktu hingga 2 tahun. Nah ini tolong hati-hati, jangan ada, waktu itu pernah diskusi juga kami dengan Ikatan Alumni Jerman. Di situ ada manajemen, sampai semua sumbang saran para teman-teman peneliti lulusan Habibie yang sekarang menjadi peneliti di luar Indonesia itu sumbang saran bagaimana ini nggak mudah manajemen aset, manajemen sumber daya manusia. Jadi Perpres ini masih memberikan waktu 2 tahun, hati-hati dulu lah, platformnya harus jelas dulu, baik dulu kalau dalam masa transisi ini. Kemudian yang ingin juga saya sampaikan, saya tadi mungkin Bu Mercy sudah saya titip pertanyaannya, tapi beliau lupa. Kita dulu berupaya ada program talenta inovasi. Tadi saya telepon Pak Lanjar, katanya talenta inovasi sekarang pindah ke Kementerian Dikbud. Sayang sekali. Padahal kan ada ide di situ, kenapa harus ada program talenta inovasi di Komisi 7 ketika kami Komisi 7 tidak bermitra lagi dulu, periode dulu, kita banyak memberikan program-program beasiswa di dapil kita.
Supaya karena di dalam, kalau kita memang melaksanakan undang-undang Sisnas Iptek BRIN, harus ada itu program talenta inovasi di BRIN, bukan di Kementerian Dikbud. Dia sudah punya program bidik misi. Kita kan talenta inovasi itu kan lebih banyak pada kita mendorong generasi-generasi muda sesuai dengan undang-undang Sisnas Iptek. Disebutkan juga siapa pelaksana Litbang Jirap, termasuk person, individu, perguruan tinggi, pelaksana Litbang Jirap. Sebenarnya BRIN ini bukan pelaksana Litbang Jirap di dalam undang-undang Sisnas Iptek. Bukan. Dia lembaga yang mengkonsolidasi. Karena di dalam undang-undang Sisnas Iptek disebutkan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pengkajian, lembaga penerapan. Lembaga pengkajian penerapan kan sesuai dengan Perpresnya memang adalah BPPT, penelitian ya fokusnya selain perguruan tinggi ya LIPI. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian jadi betul yang disampaikan juga oleh Bu Mercy. Kalau memang BRIN ini mau menjalankan undang-undang Sisnas Iptek, dana endowment itu yang kita sudah taruh di dalam undang-undang Sisnas Iptek itu harus menjadi program dikoordinasikan oleh BRIN. BRIN yang bagi ke sini, ke LIPI. Nah sekarang dengan BRIN di bawah, dengan adanya BRIN, dengan tidak adanya LIPI, tidak adanya BPPT, itu menjadi dana yang endowment fund yang hampir sekian triliun itu, khawatir saya justru nggak kepake lagi untuk lembaga-lembaga riset yang di bawah koordinasi BRIN. Mampu nggak BRIN ini? Nah, kenapa? Karena lembaga-lembaga pelaksana untuk Litbang Jirapnya yang BPPT, LIPI, dan lain-lain itu sudah nggak ada lagi. Nah, dari situ kan ada perekayasa. Saya nggak tahu statusnya. Nanti ada statusnya, ada prekayasa, peneliti. Itu bagaimana dengan adanya BRIN ini? Ini PR yang besar banget ini. Status-status mereka nanti. Karena mereka kan ada prekayasa, ada peneliti, ada pengembang, dan lain-lain. 7 triliun ini kepake nggak nanti? Jangan-jangan ya nggak mampu kita pakai. Kan harusnya kalau BRIN menjadi lembaga koordinasi, kemudian masing-masing LPNK-nya berdiri dengan kuat, dia pakai pelaksana. Karena dia adalah, karena BRIN ini kan statusnya menjadi secara eselon rendah sekali. Nggak mungkin dia menggunakan dana yang 7 triliun itu. Ya bukan dana 7 triliunnya, tapi bunganya itu luar biasa yang memang kita sudah sebutkan di dalam Undang-Undang Sisnas Iptek. Kita bermalam-malam mendiskusikan tentang dana abadi riset di dalam Undang-Undang Sisnas Iptek itu. Mampu nggak BRIN? Tadi Pak Tifatul menanyakan eselonnya aja cuman eselon tidak ikut rapat kabinet. Ya kan? Kementerian Ristek juga, Kementerian Dikbudristek dia hanya salah satu direktorat jenderal. Kalaupun sebenarnya kita ingin Ristek ini lebih kuat, kalau memang cita-citanya, ya nggak usah ada Kementerian Dikbudristek, ya Kementerian Ristek sendiri gitu loh. Nah kemudian ada BRIN yang menjadi lembaga yang mengkonsolidasikan seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang mengkonsolidasikan perencanaan terkait dengan perbatasan. Itu cita-cita saya seperti itu. Dan juga dengan teman-teman waktu itu PKS, ya Golkar, ya tapi ya sudahlah. Kami ini cuma fraksi kecil lah. Kedua, Mbak, interupsi sebentar Mbak Yuli, saya akan perpanjang waktu karena sudah lewat, jadi kita perpanjang sampai 13.30. Setuju? Ya udah, terima kasih kalau itu saja. Itu PR besar buat BRIN karena pertanyaan saya sangat mendasar dan sangat filosofis. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum